warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni insun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa kembali berkumpul dalam acara ngopi ngobrol perkara ilmu bareng Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Nah, sebelumnya saya mau sapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana nih kabarnya jamaah ibu-ibu yang hadir secara langsung? Alhamdulillah sehat juga Pak Ustadz. Sebelumnya saya mau manggil dulu nih, ngopi yuk. Masih semangat Pak Ustadz, baru mulai kita nih di ngopi ataupun ngobrol pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama membahas topik kita yaitu tajasus. Nah itu seperti apa Pak Ustadz penjelasannya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Tsumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga selalu semuanya kita diberkahi, diridhai dalam sehat afiat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini obrolan kita tentang tajassus. Kalimat ini masih asing Bu ya. Enggak pernah dengar apa pernah dengar tapi lupa? Masa sih? Tajassus, apa itu tajassus? Tadi qari'ah kita sudah baca ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Tajassus ini termasuk secara umum perilaku yang dilarang. Lah opo itu? Kalau dilihat dari sisi bahasa, tajassus itu ngorek-ngorek informasi.
Bahasa orang sekarang kepo. Pengen tahu urusan orang, itu kalau dalam bahasa Al-Qur'annya nyebutnya tajassus. Di surah Al-Hujurat ayat 12 tadi. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'du. Wala tajassasu, dan janganlah kita ini suka nyari-nyari informasi tentang urusan orang. Lah kalau wartawan kerjaannya gitu gimana? Lah iya. Jurnalis kerjaannya ngepoin orang mulu ya. Nah, nanti dibahas. Nah, tajassus ini kenapa dilarang? Karena bahasa anak sekarang, bahasa kita sekarang, masing-masing kita punya privasi. Kita punya sesuatu yang orang lain tidak boleh tahu. Lah kalau sesuatu yang orang memang boleh tahu, ya silahkan. Tapi ada sesuatu yang kita rahasiakan, dan memang kita kalau punya aib, punya perilaku buruk, ya jangan dipublikasikan. Ini lagi ngerumpi live di medsos. Wah ya Allah. Bukan, kalau majelis sini mah alhamdulillah. Majelis sono yang negeri Majapahit atau negeri mana sono. Nah, tajassus itu kalau dilihat dari urutan ayatnya, itu kan ya ayyuhalladzina amanujtanibu katsiran minadh-dhon. Yang pertama kita tidak boleh suudzon. Orang awalnya itu dari prasangka. Kok ibu yang boncengin beda ya lakinya motornya. Pertama kan itu. Yang kedua baru tajassus. Nanya-nanya, bu, kemarin si ibu itu kok yang boncengin motornya ini? Namanya tajassus kan. Nanyanya apalagi di grup WhatsApp. Bu itu di grup ada nggak? Nggak ada, oh aman. Langsung tahu gak kemarin itu yang boncengin siapa ya? Kok bukan lakinya, bodinya beda, motornya beda. Itu namanya tajassus. Laki baru pulang kerja karena dengar ada prasangka yang suudzon yang tidak baik, laki baru pulang belum ganti baju langsung duduk, diinterogasi. Itu namanya tajassus. Diinterogasi dari ujung pala sampai ujung kaki. Ujung pala, itu topi dari mana? Perasaan topi nggak pernah beli bareng sama kita. Langsung turun. Itu yang di kantong HP, coba sini. HP laki di laki kadang dari namanya hubungan kerja kan nggak semuanya laki, ada yang perempuan juga kan ya hubungan kerja. Begitu. Ini siapa Pak? Ini siapa? Kok tulisannya tukang semen? Ya Allah. Biasanya kalau yang ketawa itu pelaku. Yang diem ngerasa. Itu namanya tajassus. Suami istri ya memang harus ada keterbukaan, tetapi kan istri nggak perlu kayak sampai segitunya, sampai celana, baju, jas atau jaket yang dipakai dicium-ciumin. Ini kok bau parfumnya beda nih. Wah, wes. Lah kebetulan lakinya supir ojol, lah penumpangnya kan yo beda-beda. Lah kadang penumpang ketika mungkin ngasih ongkos kan yo bersentuhan. Lah kemudian mungkin ada yang kebetulan lihat di videoin dikirimin ke ibu-ibu, langsung timbul pertamanya suudzon. Habis suudzon naik kelas namanya tajassus. Lah tajassus itu perilaku yang tidak boleh. Tapi tidak semua tajassus terlarang, ya ada yang diperbolehkan. Nah, kenapa tajassus itu tidak diperbolehkan? Karena awalnya orang suudzon, habis suudzon tajassus, kepo. Habis kepo biasanya lanjutannya ayat wala yaghtab ba'dukum ba'du. Langsung ngegibah hasil dari kepo itu tadi. Ini biasanya perilaku begini ini yang terbiasa yang pakai peci atau pakai kerudung.
Alhamdulillah. Kalau ngaku wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Sepertinya jamaah yang hadir secara langsung ini sudah ada beberapa pertanyaan, tapi kita akan kembali usai jeda. Tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dalam acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Nah, di sesi sebelumnya sudah seru ya Pak Ustadz pembahasan terkait dengan tajasus. Nah, untuk di sesi kali ini saya buka untuk 2 orang penanya, silakan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohaya, mohon bertanya Pak Ustadz, apakah semua tajasus itu dilarang dalam Islam? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Kesia mau bertanya Pak Ustadz, apakah ada hubungannya antara tajasus dan gibah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 penanya Pak Ustadz. Yang pertama, apakah semua tajasus itu dilarang dalam Islam? Silakan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Apakah semua tajasus itu dilarang? Tidak. Secara umum memang tajasus itu atau kepo, ngorek-ngorek informasi tentang orang lain itu enggak boleh. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu atau dalam kondisi-kondisi tertentu diperbolehkan. Misalnya seorang jurnalis, seorang wartawan yang mau membongkar satu kejahatan, nah tentu dia akan bertanya dari satu orang ke orang yang lain. Justru malah ia ketika bertanya ke satu orang ke orang lain ini bentuk sebagai klarifikasi atau tabayun. Dan tabayun ini juga diperintahkan dalam agama kita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, kalau ada informasi yang kita belum tahu kepastiannya, yang informasi itu akan nanti berimbas atau berefek yang cukup besar di masyarakat, maka fatabayyanu, cross check, tabayun. Lah tabayun itu salah satunya caranya ya dengan tajasus, nyari-nyari informasi. Maka tidak semua tajasus itu tidak boleh. Kedua, misalnya aparat keamanan, polisi, untuk menyingkap satu kejahatan kan sama. Misalnya dicurigai seseorang melakukan kejahatan, maka polisi akan menyelidiki. Polisi akan mengintegrasi, bertanya dengan orang-orang yang ada di sekitar itu. Makanya kadang yang melakukan kejahatan satu orang, tapi yang diperiksa oleh polisi bisa 10, bisa 20 orang. Lah itu kan namanya ya tajasus, tapi dalam rangka untuk mengungkap satu kejahatan biar kejahatan itu tidak terulang kembali. Atau mungkin tajasus itu boleh dilakukan untuk menghindari keburukan atau kejahatan seseorang. Misalnya kita tahu orang itu dulu perilakunya seperti apa. Kemudian kita memperjelas, benar enggak si fulan itu dulu perilakunya kayak begitu. Tapi tujuan kita agar kita dan orang-orang yang tinggal di sekitar si fulan itu terhindar dari kejahatannya. Nah itu tajasus yang diperbolehkan. Nah sementara tajasus yang tidak diperbolehkan itu adalah orang yang mencari-cari informasi, bahasa sekarang namanya kepo, tapi tujuannya hanya untuk jadi bahan gibah. Maka tadi penanya yang kedua, apa hubungannya antara tajasus dan gibah? Kalau boleh dibilang ini kakak sama adik, saudara tua sama saudara muda, kakak adik. Awalnya dari tadi di segmen yang sebelumnya sudah saya sampaikan, awalnya dari suudon.
Habis suudon akhirnya orang itu nyari info. Kemudian setelah itu jadi bahan gibah. Lah maka antara tajassus dan gibah itu saudara. Lah iya saudara. 11-12 ya bener ya, 11-12 antara gibah dan tajassus. Lah kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, dari ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi bisa kita lihat dalam ayat tersebut yang dilarang dalam agama kita adalah ya ayyuhalladzina amanu jtanibu jawilah katsiran minadh-dhann, banyak berburuk sangka. Berarti ada buruk sangka yang diperbolehkan? Ya ada. Kalau memang bukti-bukti sudah semakin kuat. Tapi kalau baru menerka-nerka kemudian nambah-nambah, ini bahaya. Apalagi baru berprasangka sudah dibicarakan ke orang. Kebetulan orang yang diajak ngomong kalau bahasa orang sekarang mah ember. Kita ngomong semeter, kalau kita ajak ngomong dia bisa jadi 20 meter. Kita ngomong cuma semeter doang loh. Sama dia jadi 20 meter. Nanti kalau udah nyebar di grup percakapan, bisa jadi kilometer bukan hanya meter. Nah kemudian wala tajassasu. Gak boleh tajassus, tapi tidak semua tajassus itu dilarang. Ada yang diperbolehkan dalam kasus-kasus tertentu. Kemudian wala yaghtab ba'dukum ba'd, dan jangan menggunjing antara satu kita dengan yang lainnya. Mungkin di episode-episode sebelumnya kita udah pernah membicarakan masalah ghibah dan bahayanya. Bahwa ghibah itu membicarakan orang lain sesuatu yang tidak disukai dari orang lain itu. Dan kemudian berawal dari tajassus inilah kita itu sering nyari kesalahan orang lain. Lupa kalau kita gudangnya, bukan punya, gudangnya. Kita sering nyalain orang tapi lupa di sini ini malah agennya, kalau perlu malah agen kesalahan. Orang lain mah kesalahan atu. Makanya orang kalau nunjuk kan begini, satu ke sono, baliknya sisanya ke sini. Nih, baliknya ke sini nih. Sono misalnya itu pelitnya level 1, yang ke sini level berapa pelitnya? Makanya orang yang suka tajassus ngorek-ngorek kesalahan orang sering lupa ngoreksi kesalahan sendiri. Padahal dalam salah satu sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, di antara orang yang berbahagia itu orang yang tidak sempat ngoreksi kesalahan orang karena sibuk ngoreksi kesalahan sendiri. Orang yang enggak sempat ngobrolin keburukan orang, wong keburukan ia sendiri aja udah begitu banyaknya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ini terus kita biarkan penyakit-penyakit begini ada di masyarakat kita, suasana tidak kondusif akan ada di masyarakat kita. Walaupun kelihatannya awalnya ngobrol bareng, tapi begitu orang yang diajak ngobrol itu pergi, langsung tahu nggak itu situ. Ya Allah. Kalau orang sini mah alhamdulillah, kelihatannya solihah. Wallahu alam, kalau selesai ngaji ya saya nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, semoga tadi pertanyaan jamaah yang bertanya ini terjawab dan mungkin mewakili beberapa pertanyaan pemirsa Sinpo TV yang menyaksikan dari rumah. Kita akan kembali usai jeda, tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih dalam acara Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk! Alhamdulillah masih pada semangat meskipun sudah ada di segmen terakhir Pak Ustadz, yang sebelumnya kita sudah sama-sama mendengarkan terkait dengan topik ngobrol kita pada pagi hari ini, yaitu soal tajassus. Nah, kesimpulannya seperti apa nih Pak Ustadz, silahkan.
Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Selain efek buruk dalam kehidupan keduniaan kita, orang yang suka ngorek-ngorek atau kepo itu tadi, lama-lama masyarakat nggak kondusif, hubungan antara satu dengan yang lainnya merenggang. Di akhirat nanti, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan begini: wa man istama'a ila hadisi qaumin wa hum lahu karihun aw yafirruna minhu subba fi udhunihil al-anuk yaumal qiyamah. Siapapun orang yang suka mencari-cari atau nguping, kan mencari-cari itu kan bisa dia nanya-nanya, bisa juga kalau ada orang ngomong pss, 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 dia kupingnya dipasang banget. Iya, biasanya orang ketawa itu merasa loh ya. Kalau ada orang atau info yang belum jelas, kupingnya itu pokoknya dibuka lebar-lebar. Baru ada langsung. Padahal info itu rahasia, sesuatu yang nggak boleh diketahui oleh orang lain, tapi kita pengen tahu banget dengan berbagai macam cara kita lakukan. Kalau perlu pasang alat perekam yang canggih. Subba fi udhunihi, maka nanti di akhirat al-anuk yaumal qiyamah akan dituangkan di telinganya itu al-anuk. Anuk itu tembaga cair. Tembaga yang dipanaskan yang cair. Kayak opo ya rasanya. Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Wis yang kemarin-kemarin punya perilaku kayak begini ini yo dikurangi. Kalau berhenti susah dikurangi. Nah, kalau kemarin-kemarin asal ada selening langsung dia nyari info sono sini, akhirnya ia terkenal jadi biang. Kok cepet jawabnya? Pengalaman. Kemudian dalam satu hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hadis ini semakna dengan ayat yang qari'ah baca tadi, iyyakum wadzan fa inna dzanna akdzabul hadis wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Iyakum, hati-hati, wadzon, dengan prasangka buruk. Fa inna dzanna akdzabul hadis, karena sesungguhnya prasangka buruk itu awalnya kebohongan. Wala tahassasu, dan jangan suka nyari-nyari info tentang orang lain. Wala tajassasu, maknanya hampir sama, alias kepo. Wala tahasadu, jangan suka hasud. Hasud itu SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, alias SMS. Kalau ada orang senang dia susah, kalau ada orang susah dia. Kemudian wala tadabaru, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Walaupun ada sesuatu yang disegerakan, tapi secara umum dalam melakukan sesuatu banyak pertimbangan, jangan buru-buru. Wala tabaghadu, dan jangan saling marah-marahan. Kalau laki biasanya kalau marah tapi habis itu selesai. Kalau perempuan aksi tutup mulut, diem-dieman, ketemu di jalan sempit, gang sempit, satu mukanya dibuang ke kanan, satu dibuang ke kiri. Lah kalau mukanya ntar diambil kucing bagaimana? Yang repotnya kadang tabaghadu, saling marah-marahan itu diwarisin ke anak. Neng, jangan sampai seneng sama anaknya si Onono. Tuh musuh bebuyatannya emak tuh. Wah, Allah menghendaki akhirnya malah besanan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Lah, yang saya sebutkan di awal tadi dari hadis, sumber hadis ini kan yang merusak persaudaraan kita kan itu. Lah, sementara Islam menghendaki kita ini bersaudara. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, semoga ngobrol kita pada pagi hari ini terkait dengan tema tajasus bermanfaat bagi pemirsa Sinpo TV dimanapun berada.
Saya Tiara Dianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan Ngopi Ngobrol Perkara Ilmu pada pukul 5 subuh hanya di Sinpo TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.